Make up pertama kali diciptakan oleh masyarakat Mesir kuno, dan kalian tahu nggak sih, ternyata waxing juga pertama kali diciptakan oleh masyarakat Mesir kuno. Mereka menggunakan campuran gula dan madu untuk mencabut bulu-bulu di tubuh mereka. Wow, sangat higienis bukan? Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Nova Mustika Sari. So, di video kali ini, aku akan ngajakin kalian untuk membahas tentang sejarah make up. Siapa sih di sini yang nggak suka dengan make up? Bahkan zaman sekarang, make up tidak hanya digunakan oleh kaum Hawa, tapi kaum Adam pun sudah banyak yang menggunakan make up. Tapi kalian udah tahu belum sih sejarah tentang make up? Buat kalian yang belum tahu, dan kalian pengen tahu, simak videonya sampai habis ya. Nah, menurut Ensiklopedia Britannica, untuk memahami sejarah make up, kita harus kembali ke masa sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi, di mana make up pertama kali diciptakan oleh peradaban Mesir kuno. Pada saat itu, make up digunakan sebagai penanda kekayaan, dan masyarakat Mesir kuno juga meyakini bahwa penggunaan make up bisa membuat para dewa tertarik pada mereka. Bahkan tidak hanya perempuan Mesir, para laki-lakinya juga menggunakan eyeliner dengan bentuk yang sangat khas. Selain menggunakan eyeliner, masyarakat Mesir kuno juga menggunakan kohol atau celak sebagai hiasan mata mereka. Mereka sudah menggunakan riasan ini sejak 4.000 tahun sebelum Masehi lalu. Dan mereka ini juga tidak hanya menggunakan riasan mata aja loh, mereka juga menggunakan bedak, perona pipi atau blush on, eyeliner, bahkan juga lipstick. Dan ikon kecantikan Mesir yang sangat terkenal, yaitu Cleopatra dan juga Nefertiti, juga digambarkan selalu menggunakan riasan ikonik ini. Bisa kalian lihat di sini, make up yang mereka gunakan memang sangat ikonik dan juga penuh dengan makna. Dan hal ini juga bukan dongeng belaka. Pemakaian eyeliner pada masa Mesir kuno juga didukung dengan temuan-temuan pada hieroglif, lukisan, maupun pada relief di dinding. Selain itu, para peneliti juga menemukan tempat penyimpanan kohol atau celak, serta alat pembuatannya yang berupa lesung. Bahan baku dari kohol ini juga beragam, mulai dari campuran timah, abu, tembaga, bahkan almond bakar. Pada awalnya, kohol atau celak pada riasan mata masyarakat Mesir kuno digunakan sebagai penangkal roh jahat dan juga penangkis sinar matahari. Seperti yang kita ketahui, bahwa daerah Mesir memang terkenal sangat panas dan juga tandus, sehingga pemakaian kohol atau celak ini sangat membantu untuk melindungi mata mereka. Bahkan ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa kohol atau celak ini mengandung bahan-bahan yang bisa melindungi mata mereka dari infeksi. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawan, dipercaya sangat memperhatikan penampilan mereka. Dan hal ini dilakukan selain sebagai simbol status sosial, tapi juga sebagai ritual upacara adat dan pemujaan. Dan para wanita Mesir kuno juga telah mengenal warna-warna eyeshadow seperti warna hijau yang dianggap berkaitan erat dengan Dewa Horus dan Dewa Ra. Perkembangan kosmetik. Kosmetik pada era Mesir kuno ini juga sangat beragam. Selain kohol atau celak, mereka juga menggunakan bedak yang berasal dari mineral yang dibubukkan dan juga lipstick yang terbuat dari oker. Oker atau oker? Kalian bisa komen di bawah ya kalau kalian tahu cara bacanya. Dan gak hanya wajah aja loh, masyarakat Mesir kuno ternyata juga sudah mengenal yang namanya deodoran. Mereka menggunakan pale dupa sebagai deodoran untuk menghindari bau badan. Dan untuk perawatan kulit mereka, masyarakat Mesir kuno juga menggunakan madu dan juga susu, baik sebagai lulur, masker wajah, maupun digunakan untuk mandi. Pasti kalian juga udah gak asing kan dengan ritual mandi susu yang sering digunakan oleh masyarakat Mesir kuno? Nah, setelah mandi pakai deodoran, mereka juga nggak lupa untuk menggunakan produk yang bisa melembabkan kulit mereka. Di area Mesir yang panas, pasti sering menyebabkan kulit mereka kering. Mereka menggunakan sebuah ramuan yang berasal dari minyak bunga dan juga rempah-rempah yang mereka gunakan sebagai pelembab kulit. Dan ternyata nggak sampai di situ aja. Selain memperhatikan penampilan wajah maupun tubuh mereka, masyarakat Mesir kuno juga dikenal sangat memperhatikan kesehatan gui-gui alias
gigi. Hal ini disebabkan karena masyarakat Mesir kuno sering mengalami masalah gigi seperti bau mulut dan gigi berlubang. Hal ini karena makanan yang mereka konsumsi sangat mengikis emal gigi sehingga membuat gigi mereka rentan terhadap lubang dan penyakit gigi. Dan jika sudah mengalami gigi berlubang, hal itu pasti akan menyebabkan masalah berikutnya, yaitu masalah bau mulut. Nah, untuk melawan baunya, masyarakat Mesir kuno dipercaya menciptakan sebuah permen penyegar nafas pertama di dunia. Mereka membuat permen penyegar nafas ini dengan menggabungkan kemenyan dan juga kayu manis, kemudian direbus dengan madu. Dan kalian tahu nggak sih, ternyata waxing yang saat ini sering kita gunakan juga pertama kali diciptakan oleh masyarakat Mesir kuno. Mereka menggunakan campuran gula dan madu untuk mencabut bulu-bulu di tubuh mereka. Wow! Masyarakat Mesir ini benar-benar jenius banget kan? Bahkan katanya, masyarakat Mesir kuno akan menghilangkan bulu-bulu di tubuh mereka setiap 3 hari sekali. Sangat higienis bukan? Ternyata, masyarakat Mesir kuno sudah sangat memperhatikan penampilan mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bahkan mereka juga sangat memperhatikan bau badan dan juga bau mulut. Jadi, buat kalian yang dulu mungkin berpikir bahwa orang-orang zaman dahulu itu mungkin nggak memperhatikan penampilan mereka, ternyata itu salah banget ya. Nggak nyangka banget kan? Masyarakat yang tidak suka dengan perkembangan make up. Dan walaupun makeup ini sudah sangat populer, ternyata ada loh masyarakat yang sangat tidak menyukai make up. Siapa mereka? Mereka adalah masyarakat Romawi kuno. Pada zaman dahulu, masyarakat Romawi kuno menganggap bahwa produk riasan merupakan tanda tidak tahu malu. Bahkan, mereka juga sering merendahkan para pengguna make up secara terang-terangan dalam tulisan-tulisan mereka seperti puisi maupun drama komik Romawi. Bahkan saking gak sukanya, peringatan terhadap make up juga muncul dalam tulisan pribadi dari para dokter dan juga para filsuf. Dan penyair Elegisectus Propertius menulis, penampilan yang dianugerahkan oleh alam kepada mereka selalu menjadi yang terbaik. Kemudian, filsuf Seneca the Younger juga menulis sebuah surat kepada ibunya. Dia mengungkapkan sebuah pujian terhadap ibunya yang tidak pernah mengotori wajahnya dengan cat atau kosmetik. Walaupun demikian, masyarakat Romawi kuno tetap memperhatikan kesehatan dan juga perawatan kulit mereka. Mereka juga menggunakan sabun, deodoran, dan juga pelembab kulit untuk meningkatkan penampilan alami mereka. Sama dengan masyarakat Mesir kuno, mereka juga sering menghilangkan bulu yang ada di tubuh mereka. Kemudian, pola menolak dan juga menerima make up ini berlanjut ke dunia barat. Gerakan menentang kosmetik muncul pada pertengahan abad ke-19 ketika Ratu Victoria dari Inggris menyatakan bahwa make up merupakan sesuatu yang vulgar dan kosmetik kembali ketinggalan zaman. Dan pada masa itu, ada sebagian orang yang meninggalkan make up, namun ada juga sebagian yang lain yang tetap menggunakan make up secara diam-diam. Nah, baru sekitar tahun 1920-an, kosmetik mencolok seperti lipstik merah dan juga eyeliner gelap kembali menjadi tren. Make up tidak lagi dianggap sebagai tindakan egois dan melambangkan sesuatu yang jahat. Dan pada masa ini, sudah banyak orang yang kembali menggunakan make up dan menjadikan make up sebagai sebuah kebutuhan mereka. So guys, itulah tadi pembahasan kita tentang sejarah make up. Gimana menurut kalian? Apakah kalian menyangka bahwa make up yang kita kenal sekarang ternyata sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu? Dan apakah kalian juga pernah berpikir bahwa orang-orang zaman dahulu merupakan orang yang tidak pernah memperhatikan penampilan? Pasti setelah kalian melihat video ini dari awal sampai akhir, pandangan kalian akan berubah. Karena ternyata orang-orang zaman dahulu sangat-sangat memperhatikan penampilan mereka, sama seperti yang kita lakukan saat ini. Dan gak ada yang salah tentang penggunaan make up, karena ternyata dengan menggunakan make up bisa membuat seseorang lebih percaya diri, dan dengan make up juga bisa menyempurnakan penampilan kita. Dan jangan lupa, pilih produk-produk make up yang sudah ber-BPOM dan juga jangan tergiur dengan harga make up yang murah tapi ternyata palsu. Kalian pasti udah pernah tahu kan, ada harga make up yang sangat murah yang dijual secara online, bahkan harganya itu sangat jauh loh dari produk yang dijual di official store-nya. Dan ternyata produk itu merupakan produk palsu yang kita nggak tahu dibuat dari bahan apa dan apakah itu berbahaya atau tidak untuk wajah kita.
Jadi pastikan kalian selalu membeli produk-produk yang terpercaya dan sudah terjamin aman. So guys, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kalian klik like-nya, share juga ke sosial media yang kalian punya, komen juga di bawah kira-kira topik apa yang seru buat kita bahas di video selanjutnya, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Bye-bye!